Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ariance Marandresi dari SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, bidang studi kimia Universitas Patimura Ambon. Selamat siang anak-anak. Ya, silakan duduk. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, baik. Nah, walaupun kita punya jam pelajaran ini ada di siang hari, Ibu minta kalian tetap untuk bersemangat. Oke, ya ketua kelas. Bagaimana kehadiran hari ini? Bagaimana Nona? Oh, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Oke. Ya, sebelum memulai pelajaran kita di siang hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu Ibu minta salah seorang untuk membawa kita dalam doa. Ya, terima kasih Tiwi. Belum kita mulai belajar, masih ingat yel-yel minggu lalu? Masih. Oke, kalau begitu semua berdiri, kita buat yel-yel dulu. Salam kimia. Dengan kimia, dengan kimia. Yes, yes, yes. Chemistry? Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Nah, apakah kalian pernah mengalami demam? Pernah ya? Ya. Bagaimana cara kita mengukur suhu tubuh? Dengan menggunakan termometer. Ya, pastinya untuk mengukur suhu tubuh kita menggunakan termometer. Kalian tentu sudah mengetahui bahwa reaksi kimia, bahwa suatu reaksi itu memiliki kalor reaksi. Bagaimana cara kita mengukur kalor reaksi dari reaksi tersebut? Menggunakan alat, ya. Iya, kita menggunakan alat. Nah, bagaimana cara kita untuk mengukur kalor reaksi dari reaksi tersebut? Kalau tadi untuk mengukur suhu tubuh kita menggunakan termometer. Nah, untuk reaksi kimia, kalor reaksi dapat diukur dengan suatu alat. Ada yang tahu namanya apa? Alat yang digunakan untuk mengukur kalor suatu reaksi. Ada yang tahu? Nah, dengan mempelajari materi di hari ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara mengukur kalor dari suatu reaksi. Dengan kompetensi dasar kita yaitu kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kompetensi dasar 3.5 ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Bunyinya menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Dengan KD 4.5 membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Indikator pencapaian kompetensi ada 3 indikator. Untuk indikator yang pertama itu menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan kalorimeter. Indikator yang kedua melakukan percobaan penentuan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter. Ini tujuan pembelajaran kita di hari ini.
Tujuan yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan kalorimeter dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat melakukan percobaan penentuan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter dengan tepat. Nah, pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dengan demikian, materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ada dua gambar. Yang pertama itu dituliskan gelas styrofoam. Kemudian yang kedua, kalorimeter bom. Jadi yang bertuliskan gelas styrofoam itu adalah alat kalorimeter sederhana. Sedangkan yang di sebelah itu adalah kalorimeter bom. Nah, coba kalian perhatikan di situ kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh sistem. Kalian juga pasti sering mencampurkan air panas dan air dingin. Pernah melakukan? Pernah. Bagaimana suhu air setelah dicampurkan? Hangat. Air akan berubah menjadi hangat. Oke. Untuk mengetahui hal ini, kita perlu mengukur suhu air sebelum dan sesudah pemanasan. Nah, pada proses pencampuran, kalor yang dilepaskan oleh air panas itu diserap oleh air dingin hingga suhu campuran menjadi sama. Dari selisih suhu, kalian dapat menghitung kalor yang diserap oleh air. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kita bentuk 4 kelompok dan Ibu minta kalian duduk di kelompok masing-masing. Ya, sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan di minggu yang lalu. Silakan. Ya, kalian perhatian di sini ya. Jadi kita akan melakukan percobaan. Ibu minta kalian 20 menit untuk melakukan percobaan. Silakan. Buat dulu cara kerjanya, setelah itu baru kalian melakukan. Ya, dari sini bisa lihat referensinya.
Hasil cek yang berikut. Perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Membaca cara kerja atau kerja dari percobaan yang dilakukan. Yang pertama, masukkan 25 ml larutan NaOH 1 M di dalam bejana plastik atau pokmi dan 25 ml larutan HCl di dalam silinder ukur. Diketahui bahwa massa HCl saat ini itu 25 mili sama dengan 25 gram. Yang kedua, massa NaOH 1 M itu sama dengan massa HCl itu 25 ml sama dengan 25 gram. Jadi massa larutannya itu 50 gram. Di sini suhu awal T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Yang kedua, suhu akhirnya T2 sama dengan 34 derajat Celcius. Jadi dikatakan di sini sama dengan 30 T2 kurang T1 sama dengan 34 derajat Celcius dikurangi dengan 30 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius. Jadi delta H reaksi sama dengan I reaksi sama dengan I 168 kilojoule. Hasil presentasi kami sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Kesimpulan kita adalah dari percobaan yang kita lakukan, kita dapat menentukan perubahan entalpi pada reaksi NaCl dan H2O. Mau bertanya, berapa MR sama dengan kembali ke udara darurat? Karena nilai Menentukan jumlah atau besarnya kalor dalam kalorimeter, kita menggunakan rumus ini. I sama dengan M kali C kali delta T. Untuk I kalorimeter itu C kali delta T. Kita hitung dulu kalor reaksinya. Setelah itu baru kita lanjut untuk menghitung delta H reaksi. Nah, sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan langsung dijawab di soal yang saya bagikan. Jangan lupa tulis nama. Ke depan kita akan pelajari tentang penentuan entalpi reaksi dengan tes dan energi ikatan. Untuk kita punya pembelajaran di hari ini, Ibu minta satu orang membawa kita dalam doa untuk kegiatan hari ini. Berdoa saja.